Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Sigit Suhem. Pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman terkait lowongan CPNS untuk khususnya formasi lulusan SMA, SMK maupun sederajat lainnya. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang ASN atau PNS, kita nggak mesti atau nggak harus lulusan sarjana atau lulusan dari perguruan tinggi. Nah, cukup dengan lulusan SMA maupun SMK dan sederajat, kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang ASN atau PNS. Nah, pertanyaannya, instansi atau kementerian atau lembaga mana sih yang membuka lowongan CPNS khusus formasi SMK maupun SMA? Yuk, kita cek sama-sama. Oh ya, tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe dan share channel ini jika menurut teman-teman channel ini bermanfaat untuk teman-teman, agar kita selalu bisa belajar bersama-sama untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2021 nanti, yang kemungkinan akan dibuka pada bulan ini atau bulan April mendatang. Nah teman-teman, yuk kita cek instansi mana aja sih yang membuka formasi formasi CPNS untuk lulusan SMA maupun SMK. Jika berpedoman pada seleksi CPNS pada periode sebelumnya, setidaknya ada 7 instansi yang membuka lowongan CPNS khusus untuk lulusan SMA atau SMK dan sederajat. Nah, diantaranya yang pertama ada Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, menurut data Kemenkumham di tahun 2019 ada sekitar 3.532 formasi yang diperuntukkan untuk lulusan SMA sederajat atau lulusan SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Rinciannya adalah jumlah formasi 2.875 formasi untuk penjaga tahanan atau sipir, dengan total formasi yang dibuka yakni 101 untuk putra putri Papua dan Papua Barat dan 2.774 untuk formasi umum, yang mana dibagi lagi sekitar 2.497 untuk formasi pria dan 277 untuk wanita yang akan disebar di 33 kantor wilayah Indonesia. Selain formasi penjaga tahanan dan sipir, Kemenkumham membuka formasi pemeriksa keimigrasian, yaitu sebanyak 657 formasi, yang mana diperuntukkan untuk 9 formasi khusus untuk Papua dan Papua Barat dan 588 untuk formasi umum. Nah, yang sebagaimana kita ketahui bahwa pelamar untuk formasi di Kemenkumham sangat banyak sekali. Oleh karena itu teman-teman, saya sarankan untuk mempersiapkan diri dari sekarang agar teman-teman bisa lolos tes seleksi CPNS di Kemenkumham. Pada urutan kedua ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang juga menerima CPNS untuk lulusan SMA sederajat dalam penerimaan CPNS di periode sebelumnya. Nah, untuk Kejaksaan Agung itu sendiri itu membuka sekitar 2.000 formasi yang dibagi ke dalam 2 kelas jabatan. Yang pertama ada pengawal tahanan dengan 1.000 formasi, yang kedua dengan pengemudi tahanan dengan 1.000 formasi juga. Nah, dari kedua jabatan tersebut, untuk pengawal tahanan atau pengawal narapidana dibutuhkan formasi putra putri Papua sebanyak 2 orang dari 1.000 formasi, sehingga sisanya sekitar 988 orang dialokasikan untuk formasi umum. Nah, sama seperti pengawal tahanan atau pengawal narapidana, kuota pengemudi tahanan juga dibagi dalam 2 jenis formasi, yakni putra putri Papua sebanyak 2 orang dari 1.000 formasi dan 988 orang dialokasikan untuk umum. Nah, sekedar informasi teman-teman, dalam penerimaan CPNS itu biasanya ada 4 kategori ya. Yang pertama ada formasi cum laude, yang kedua ada formasi umum, yang ketiga ada formasi disabilitas, yang keempat ada formasi putra putri Papua. Seperti itu. Yang ketiga, kementerian yang membuka lowongan CPNS untuk SMA dan SMK itu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, yang mana total terdapat 80 formasi yang dibuka KLHK melalui jalur SMK. Dari 80 formasi tersebut hanya diperuntukkan pada jabatan polisi kehutanan, yaitu sebesar 80 formasi. Pendaftaran CPNS jalur SMK selanjutnya yaitu Kementerian Pertanian atau Kementan. Nah, Kementerian Pertanian itu sendiri itu membuka sekitar 45 formasi yang akan dibuka. Pembagian jabatannya antara lain yaitu paramedik karantina hewan sebanyak 26 formasi. Nah, formasi itu artinya kebutuhan ya, kebutuhan yang tersedia. Yang kedua ada paramedik
veteriner, ada pengawas benih tahanan sebanyak 2 formasi. Yang keempat ada pengawas mutu pakan sebanyak 5 formasi. Nomor 5 ada pemelihara kebun sebanyak 2 formasi atau 2 orang. Yang keenam ada pengendali organisme pengganggu sebanyak 1 formasi. Jadi totalnya sekitar 45 formasi untuk Kementerian Pertanian yang melewati jalur SMK. Nah, lumayan banyak ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kementerian nomor 5 yaitu yang membuka seleksi CPNS untuk melalui jalur SMK maupun SMK yaitu Kementerian Pendidikan. Nah, yaitu sebanyak 11 formasi diperuntukkan untuk 3 kelas jabatan. Yang pertama ada jabatan pengadministrasian keuangan sebanyak 3 formasi atau 3 orang yang dibutuhkan. Yang kedua ada teknis laboratorium sebanyak 2 orang atau 2 formasi. Yang ketiga ada jabatan teknisi pemetaan dan pengembangan yang dibutuhkan sebanyak 2 formasi atau 2 orang. Nomor 6 ada Badan Intelijen Negara atau BIN. Nah, Badan Intelijen Negara atau BIN ini juga membuka lowongan CPNS melalui jalur SMA maupun SMK sebanyak 200 formasi yaitu pada jabatan Pranata Komputer Pelaksana Pemula. Nah, bagi teman-teman yang lulusan SMK terutama dari jurusan TKJ maupun TI atau TI, nah ini sangat berpeluang sekali ya untuk lolos di Badan Intelijensi Negara ini. Makanya jangan sampai kesempatan ini hilang begitu saja ya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada yang terakhir ada Kementerian Perhubungan yang juga membuka lowongan CPNS melalui jalur SMA maupun SMK yaitu sebanyak 11 formasi yang dibagi menjadi 5 jabatan ya. Yang pertama ada jenang kapal, kelasi, jurumudi, kapal karam mesin, petugas aviation security. Nah, yang totalnya ada 11 formasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada 7 kementerian atau instansi pemerintah yang membuka lowongan CPNS khusus jalur SMA, SMK, dan sederajat. Nah, jadi untuk menjadi ASN atau PNS kita tidak mesti harus lulus dari sarjana atau lulus dari perguruan tinggi saja. Nah, setiap orang punya kesempatan yang sama ya. Oke ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui formasi atau lowongan CPNS untuk jalur SMK, SMA maupun sederajat, silakan teman-teman untuk segera menyiapkan berkas yang dibutuhkan terkait dengan seleksi administrasi ya. Seleksi pertama dalam penerimaan CPNS yang pertama yaitu seleksi administrasi ya. Oleh karena itu teman-teman siapkan berkas yang dibutuhkan ya. Yang kedua, teman-teman bisa mendaftar secara online di sscn.bkn.go.id untuk dapat kartu pendaftarannya. Nah, ketika pendaftaran sudah diumumkan dibuka, maka alamat website ini akan terbuka ya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang belum bisa diakses. Yang ketiga, setelah mendaftar akun di sscn.bkn.go.id, teman-teman bisa mengupload dokumen yang tadi telah disiapkan ya, yang terdiri dari ijazah, transkrip nilai, KTP, KK, dan beberapa dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi terkait yang akan teman-teman daftar gitu. Yang terakhir yaitu verifikasi dokumen, apakah teman-teman layak lulus seleksi administrasi atau tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya dari sekarang teman-teman siapkan berkas yang dibutuhkan ya, agar ketika waktu mendekati pendaftaran berkas-berkas yang dibutuhkan telah siap ya, telah siap sedia gitu. Baik teman-teman, itulah ke-7 instansi atau kementerian atau lembaga yang sering membuka lowongan CPNS di periode sebelumnya. Yuk teman-teman, persiapan diri teman-teman sebaik-baiknya untuk menghadapi seleksi CPNS 2021. Dan teman-teman jangan lupa subscribe dan share channel ini. Saya Sigit Suhem, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.